Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku, Indar Ibu Nyanyar. Di video kali ini sequel dari yang pertama kemarin, yaitu gimana sih kalau kita punya akun yang kedua dan seterusnya gitu kan. Yang pertama adalah bagian tentang bagaimana cara untuk mengkaitkan AdSense untuk yang channel kedua. Untuk yang video ini aku lebih akan curhat kenapa aku memilih bikin, alasan dibalik kenapa aku bikin channel yang kedua, yang mungkin bisa nyambung ke, bisa kalian ambil apa ya, bisa untuk jadi bahan pertimbangan buat kalian yang ingin bikin channel yang kedua. Tapi seperti biasa sebelum aku mulai, silahkan dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, share, dan komennya. Dan kalau aku ngomongnya kecepatan, tolong ya diingatkan. Jadi aku pertama kali buka akun YouTube itu adalah pada tanggal 28 Februari 2013. Sudah 8 tahunan lebih ya. Tapi subscribernya baru 10.000,9. Nah, itu ya ada sebabnya juga sih, karena meskipun bikin akun pertama tanggal segitu, tapi aku nggak otomatis terus aktif bikin konten dan segala macam itu ya. Bahkan karena memang waktu itu fokusnya belum ke situ ya. Ini juga yang melatari salah satu alasan kenapa aku bikin channel yang kedua. Tapi sedikit sekilas balik, channel pertama ini Ayaran Indar itu tentang apa sih gitu kan. Jadi awalnya aku bikin channel YouTube ini adalah untuk memberi apa istilahnya ya, memberi penjelasan kepada customerku yang tanya misalkan tentang alat jahit atau alat craft, misalnya cara pakai alat pembuka ring bulat. Nah, dan aku sendiri waktu itu masih banyak main di Facebook dan fanpage. Nah, di Facebook itu kan banyak customer yang tanya, "Mbak, ini cara bikin alat ini gimana? Mbak, bahan pelapis ini tuh apa? Bagaimana segala macam." Nah, aku mensiasatinya dengan tiga cara sebenarnya. Satu, pertama aku tulis di blog, yaitu sekarang blogku yang sedang aku hidupkan lagi. Aku ada beberapa blog di Blogspot, ada yang gratisan, ada yang WordPress, ada yang berbayar. Aku bikin apa istilahnya, sewa hosting sendiri dan segala macam. Nah, tapi sekarang yang aku aktifkan itu, yang coba aku aktifkan itu konsisten mengisi itu di Ayaran tutorial DIY.blogspot.com yang gratisan itu yang aku linkkan ke channel YouTubeku juga. Itu cara yang kedua untuk mensiasati, untuk menjawab pertanyaan customer yang berulang-ulang itu adalah aku bikin buku. Nah, ini adalah buku yang aku tulis based on dari pengalamanku dari 2008 sebenarnya mulai nge-craft. Nah, cara yang ketiga aku tempuh adalah dengan membuat video, yaitu di channel YouTube itu. Nah, lalu dan karena tujuannya adalah untuk menjawab pertanyaan atau memberi apa istilahnya, menerangkan kepada customer. Jadi ya campur-campur, ada yang tentang bahan pelapis, tentang pakai alat, terutama tentang mesin jahitan, terus apalagi ya proyek-proyek sederhana ada juga sih ya. Tapi intinya aku belum benar-benar terjun sebagai konten kreator di situ. Aku pada sekitar 2019 itu ya, aku baru ngeh gitu loh, oh ternyata konten kreator YouTube itu bisa menghasilkan gitu loh, dari AdSense salah satunya. Ada banyak jalur untuk mendapatkan apa istilahnya, cuan dari YouTube. AdSense hanya salah satu cara aja ya. Jadi tapi itu yang paling umum kita ketahui dan paling umum dikejar oleh kita, terutama ya teman-teman, terutama yang crafter. Videoku yang paling populer itu salah satunya adalah tentang cara membuat flyer. Jadi nggak ada hubungannya dengan jahit menjahit atau craft, tapi main ke apa namanya ya,
ya main itulah, main aplikasi editing segala macam yang aku juga suka banget. Kan tadi alasannya dua ya. Yang pertama, yang kedua untuk lebih ke niche. Yang pertama karena pakai pengen merujuk ke apa istilahnya, menggait viewer dari luar negeri, artinya aku harus pakai bahasa Inggris terutama di videoku di channel yang kedua. Nah, emang harus gitu ya? Ya enggak juga, kita pakai bahasa Indonesia pun atau bahkan nggak pakai narasi seperti ini itu bisa gitu kan. Tapi satu hal bahwa YouTube itu suka kalau sebuah video itu ada subtitlenya, itu akan memberi nilai lebih bagi video kita untuk direkomendasikan oleh YouTube gitu loh. Nah, untuk bisa ada subtitlenya itu ada dua cara, yaitu subtitle otomatis itu ya, entah itu pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, itu bisa di subtitle otomatis oleh YouTube, atau kita masukkan secara manual, kita ketik yaitu di subtitlenya itu kalau kita ketik itu artinya kita nggak pakai narasi, jadi diam aja, musik aja gitu lah. Loh, emang nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa banget gitu loh. Nah, oke, itu tadi dua alasan kenapa aku membuat channel yang kedua ya, yang pertama adalah untuk menjaring audiens viewer dari luar negeri dengan pakai bahasa internasional yang bisa di subtitle otomatis oleh YouTube, meskipun kemudian aku tetap mengoreksinya lagi gitu kan. Dan kedua adalah untuk lebih baru menuki ke niche, yaitu project craft. Jadi kalau untuk yang macam-macam campur-campur dan istilahnya apa ya, keterangan cara pakai alat dan segala macam dan bahan itu ada di channelku yang ini, yang Ayaran Indar yang pertama. Terus gimana Mbak, aku pengen bikin channel yang kedua, gimana rasanya, gimana bagi waktunya? Aku saranku cuman satu gini ya, setelah setahun ini, dulu aku bikin channel yang kedua itu karena aku belum terlalu ngeh dengan apa istilahnya, konstelasi per YouTubean, konten kreator yang gitu kan, yang rasanya sesak padat dengan banyak orang di dalamnya. Jadi kalau aku bayangkan bandingan itu kayak semacam kue itu. Jadi sebelum pandemi kue itu dan belum banyak orang ngeh bahwa konten kreator itu bisa menghasilkan duit dari AdSense, itu belum banyak yang jadi konten kreator. Jadi kuenya masih dibagi-bagi dengan sedikit orang. Tapi begitu sudah booming tentang, bahkan anak kecil-kecil pada pengen jadi YouTuber gitu kan, nah main game dan segala macam, ya akhirnya kue-kuenya itu harus dibagi dengan banyak orang gitu, dan itu sangat melelahkan. Saranku, kalau kalian sudah punya channel yang pertama dan sudah dimonetisasi, saranku ada dua. Satu, bikinlah tim gitu loh. Kalian bisa itu kalau kalian bikin tim. Kalau kalian nggak punya tim, dalam artian semua dikerjakan sendiri, ya sudah, bersiap-siaplah dengan rempongmu, dengan stresmu, karena ya kita yang paling tahu kita butuh waktu berapa jam sih untuk ngedit satu video gitu kan, atau berapa jam sih waktu untuk bikin konten gitu, kita yang paling tahu. Jadi sebaiknya pakai tim, jadi untuk kita bisa bisa speed up sesuai, bisa upload secara rutin, konsisten di dua channel kita gitu. Atau cara yang kedua adalah, ini nggak pakai tim sebenarnya juga bisa, tapi tetap ya ada rempongnya, adalah kalian pilih project yang simple, yang nggak terlalu butuh waktu banget gitu loh. Project simple itu yang seperti apa ya? Yang seperti aku kan lakukan akhir-akhir ini di channelku yang Ayaran Tutorial, Ayaran Indar ini, aku bikin rajutan. Project rajut yang simpel-simpel itu lebih cepat bikin dan ngeditnya daripada kalau aku bikin project tas kayak di channelku yang kedua yang Ayaran Tutorial DIY. Jadi kalau kalian mau tetap rutin dan tetap pengen punya channel lagi, ya cari yang gampang. Atau kalau enggak, itu kalau untuk kerajinan ya, kalau enggak kerajinan vlog ya lebih cepat lagi ya. Jadi tinggal videoin gitu, nggak banyak ribet kalau vlog gitu ya, daily vlog, nggak kayak kalau DIY. Jadi itu saranku. Terus wah enak dong Mbak punya dua channel, dua gaji lah. Jadi gini saudara, sebenarnya pemasukan tuh nggak masalah ya, mau dari dua channel atau satu channel. Yang penting itu
adalah berapa sih yang view. Kamu meskipun katakanlah punya 10 channel tapi view-nya dikit, ya gajiannya ya nggak tiap bulan ya kan. Beda kalau punya 1 channel tapi view-nya gila-gilaan, nah itu gitu. Jadi kalian sendiri yang akan istilah yang bisa memutuskan, oke, aku layak bikin channel kedua, ketiga dan seterusnya, atau sudah cukup dengan 1 channel ini, lalu aku maksimalkan effortku di situ dengan mengupload secara konsisten dan dengan kualitas yang bagus, ya seperti itu. Gitu aja. Hanya kalian sendiri yang lebih paham gitu kan. Karena hanya kalian sendiri yang bisa tahu berapa waktu yang kalian butuhkan untuk, kalau perlu diorek-orek itu berapa waktu yang dibutuhkan untuk membuat sebuah konten dan mengeditnya. Dan juga termasuk dalam hal ini yang paling penting adalah kita lintas platform. Kita kan juga harus share ke platform yang lain, misalkan kayak Pinterest, kayak ini ya, blogger, website, Instagram, Facebook dan segala macam. Jadi begitu. Semoga video ini, curhatku ini ada manfaatnya, bisa kalian ambil manfaatnya. Hope you enjoy this tutorial. Nah, ini kebiasaan nih kalau di videoku yang di channel gue. Hope you enjoy this tutorial. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Silahkan tinggalkan komen kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Terus stay safe, tetap positif ya. Oh ya, kemarin dia tanya, Pak, bagi waktunya gimana? Apa ada jam khusus? Enggak, karena ya aku selain bikin konten adalah jualan juga di Facebook, saudara, bahan-bahan segala macam masih ada banyak. Jadi aku sekarang lagi sale di situ. Terus ya itu tadi aku ngeblog juga di Ayaran Tutorial DIY.vlog. Terus aku punya Pinterest yang pribadi. Aku lagi mau bangun yang Pinterest untuk bisnis dan segala macam. Jadi ya bikin konten dan upload bukan hanya satu kerjaan. Jadi banyak kerjaan. Jadi ya bagi waktunya tergantung yang perlu dikerjakan dulu yang mana. Dan yang lebih penting dari itu semua adalah kita happy menjalani ya, biar sehat selalu dan selalu ada ide untuk bikin ini. Kalau ada yang bilang aku pengen apa tapi bingung bikin konten apa, lah aku loh sampai bingung mana konten yang harus aku kerjakan dulu saking banyaknya ide. Jadi gitu ya, balik lagi, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komennya aku tunggu. Selamat happy bekasi, have fun, dan see you on my next tutorial. Sampai ketemu di video selanjutnya segera, semoga. I love you. Assalamualaikum, bye.